Assalamualaikum, saya Fevi Oktavianiasa, NIM Panel 7539018038, mahasiswa tingkat 2A, jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi fitokimia mengenai maserasi. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Baik teman-teman semuanya, saya akan memulai mempresentasikan mengenai maserasi. Di sini nanti saya akan membahas yang pertama, pengertian dari maserasi. Yang kedua, teknik maserasi. Yang ketiga, prinsip maserasi. Yang keempat, cairan penyari yang dipakai dalam maserasi. Yang kelima, pelarut yang dipakai dalam maserasi. Yang keenam, apa saja persyaratan untuk bejana maserasi. Kemudian ada keuntungan dan kerugian teknik maserasi. Nanti saya juga akan membahas beberapa modifikasi dari teknik maserasi. Di sini teman-teman, pengertian maserasi. Maserasi berasal dari kata macerer, yang artinya merendam. Maserasi menurut Farmakope Indonesia adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplicia dalam pelarut bukan air atau pelarut nonpolar atau setengah air, misalnya ethanol encer. Ada juga menurut Ansel. Menurut Ansel, maserasi adalah proses penyarian dengan cara perendaman serbuk dalam air atau pelarut organik sampai meresap yang akan melunakkan susunan sel sehingga zat-zat yang terkandung di dalamnya akan terlarut. Nah, kedua pengertian ini maksudnya sama ya teman-teman. Kemudian teknik maserasi. Bagaimana sih teknik maserasi? Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplicia dengan derajat haus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian apa teman-teman? Kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari. Nanti kita akan bahas cairan penyari apa saja yang dipakai. Kemudian ditutup dan dibiarkan selama 3 hari, diserkai, ampas diperas, ampas ditambah cairan penyari secukupnya diaduk dan diserkai kembali. Sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Kemudian bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari, kemudian endapan dipisahkan. Kemudian ada prinsip maserasi. Prinsip maserasi yaitu merupakan proses difusi. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Atau dengan kata lain, larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar sel dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah. Nah, peristiwa ini berulang-ulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi ini, juga dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap hari. Kemudian, endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan. Tujuan dari pengadukan tersebut, tujuannya untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplicia. Sehingga apa? Sehingga dengan pengadukan tersebut, tetap terjaga adanya perbedaan konsentrasi sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Baik teman-teman, di sini kita bahas pelarut dalam maserasi. Pelarut yang dipakai dalam maserasi. Farmakope Indonesia telah menetapkan bahwa sebagai cairan penyari adalah air, etanol, etanol air, atau ether. Mengapa digunakan etanol, teman-teman? Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, teman-teman.
Kapang dan mikroorganisme pun sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas. Selain itu, etanol ini tidak beracun, netral, absorpsinya juga baik. Etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Kemudian, etanol juga dapat melarutkan banyak senyawa seperti alkaloid base, minyak menguap, glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar, dan klorofil. Lemak juga, malam, tanin, dan saponin hanya sedikit larut tapi teman-teman. Nah, di sini ada persyaratan bejana maserasi. Maksudnya apa teman-teman? Persyaratan tempat yang dipakai untuk melakukan teknik maserasi tersebut. Nah, bejana yang biasa digunakan dalam maserasi adalah wadah seperti botol silinder, wadah bermulut lebar, atau sebagainya yang dapat ditutup dengan rapat. Selanjutnya, bejana tersebut disimpan pada suhu kamar terlindung dari cahaya langsung. Nah, ini kita juga dapat menggunakan seperti gambar yang di sudut ini ya teman-teman. Dapat menggunakan beker gelas yang besar, kemudian ditutup dengan seperti di gambar ini. Kemudian kita akan membahas keuntungan dari teknik maserasi. Mengapa kita pilih teknik maserasi ini? Apa saja keuntungannya? Salah satunya, alat yang dipakai itu sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. Kemudian biaya operasionalnya relatif murah. Biayanya murah untuk melakukan teknik maserasi ini, teman-teman. Apalagi, yaitu teknik ini tidak menggunakan pemanasan. Dan ini sangat baik digunakan pada industri skala kecil. Mengapa? Karena sangat menguntungkan ya, teman-teman. Kemudian, bagian tanaman yang hendak diekstraksi tidak harus dalam bentuk serbuk, bisa saja dalam bentuk lainnya. Lalu, tidak memerlukan keahlian khusus. Kita mengetahui keuntungan dari teknik maserasi, kita juga harus tahu kerugian dari teknik ini. Mengapa perlu kita mengetahui? Supaya kita dapat memilih apakah teknik ini cocok. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas kerugian dari teknik maserasi. Kerugiannya apa? Perlunya dilakukan pengadukan, pengepresan, penyaringan. Perlu dilakukan pengadukan setiap hari. Kemudian terjadinya residu pelarut di dalam ampas. Kemudian mutu produk akhir yang tidak konsisten. Lalu apa teman-teman? Proses penyariannya tidak sempurna. Karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Lalu, prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari. Kemudian, pelarut penyari yang banyak. Seperti tadi, prinsip maserasi, penyari harus diganti setiap hari. Maka kita perlu penyari yang banyak. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke modifikasi maserasi. Yang pertama yaitu modifikasi maserasi digesti. Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah yaitu pada suhu 40–50 derajat Celcius. Kalau tadi maserasi yang pertama yang biasa tadi tidak menggunakan pemanasan, akan tetapi digesti ini menggunakan pemanasan lemah. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplicia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Nah, dengan cara digesti ini yang menggunakan pemanasan diperoleh keuntungan antara lain kekentalan pelarut berkurang yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas. Sehingga apa teman-teman? Daya melarutkan cairan penyari akan meningkat, sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan.
Lalu, koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kekentalan, sehingga kenaikan suhu akan berpengaruh pada kecepatan difusi. Sehingga kelarutan zat aktif akan meningkat bila suhu dinaikkan. Nah, teman-teman, jika cairan penyari mudah menguap pada suhu yang digunakan, maka perlu dilengkapi dengan pendingin sehingga cairan akan menguap kembali ke dalam bejana. Kemudian ada modifikasi maserasi dengan mesin pengadu. Ilustrasinya seperti ini kira-kira ya teman-teman. Ada bejana untuk maserasi berisi bahan yang sedang dimaserasi itu seperti yang ditunjukkan pada tanda garis A. Kemudian ada tutupnya seperti yang ditunjukkan pada garis B. Lalu ada pengadu yang digerakkan secara mekanik seperti yang ditunjukkan pada garis C. Maserasi dengan mesin pengadu ini juga disebut maserasi pengadukan kontinu. Di sini digunakan mesin pengadu atau shaker yang berputar terus-menerus. Dan dalam maserasi dengan mesin pengadu ini, waktu proses maserasinya dapat dipersingkat oleh teman-teman menjadi 6-24 jam. Kemudian maserasi selanjutnya yaitu remaserasi. Dalam remaserasi, cairan penyari dibagi menjadi seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama. Sesudah diendapkan, tuangkan dan diperas. Ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Sama, ini dapat kita pahami dengan sudah dimaserasi, kemudian dimaserasi kembali ya teman-teman. Namanya saja sudah remaserasi. Rea artinya kembali. Kemudian ada maserasi melingkar. Dalam maserasi melingkar diusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini, penyari selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya. Kemudian yang terakhir ada maserasi melingkar bertingkat. Kalau tadi kita sudah membahas maserasi melingkar, dalam maserasi melingkar ada kerugiannya, yaitu penyarian tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Karena itu, pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangan telah. Masalah ini dapat diatasi dengan maserasi melingkar bertingkat. Dalam maserasi melingkar bertingkat, dilakukan penyarian berulang-ulang, yang akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan sekali dengan jumlah pelarut yang sama. Kemudian serbuk simplisia mengalami proses penyarian beberapa kali, sesuai dengan bejana penampung dan jumlah yang diperlukan. Serbuk simplisia sebelum dikeluarkan dari bejana penyari, dilakukan penyarian dengan cara penyari baru. Dengan ini, diharapkan agar memberikan hasil penyarian yang maksimal. Kemudian hasil penyarian sebelum diuapkan digunakan dulu untuk menyaring serbuk simplisia yang baru, hingga memberikan sari dengan kepekatan yang maksimal. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon kritik dan sarannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Kurang lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.